Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu yang terlibat nanti di stakeholder ini kepala sekolah, kemudian satu dari organisasi yaitu organisasi guru yaitu MBM GMP SMK Kota Malang. Untuk teknisnya dalam pelaksanaan koordinasi memang ada yang formal, ada yang informal. Ini termasuk yang informal. Dan mohon maaf jika tidak ada surat resmi yang di informal. Tapi nanti yang formal insya Allah akan disampaikan surat dari tim gugus penjamin mutu UM sebagai penyelenggara. Kemudian nanti akan saya titip surat yang sudah jadwal yang sudah saya kirimkan tadi untuk disampaikan pada kepala sekolah sebagai stakeholder. Utamanya pada jadwal yang sudah ditentukan. Dan ini masih dalam progres. Kemungkinan ada perubahan-perubahan dan perubahan-perubahan itu akan segera disampaikan. Kemudian untuk stakeholder, sebenarnya di dalam kaitan akreditasi ini, diskusi yang nanti akan dilaksanakan itu adalah untuk menyampaikan menyampaikan kondisi dan situasi alumni. Jadi alumni yang bekerja bersama-sama atau berkegiatan bersama-sama itu aktivitasnya itu mohon untuk bisa disampaikan kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tertentu. Artinya asesor nanti akan menanyakan apakah apakah alumni yang bekerja di tempat Bapak Ibu sudah memenuhi kualifikasi dari kepentingan sekolah umpamanya. Dan ini kita perlu koordinasi seperti yang kita lakukan pada mahasiswa dan alumni, bahwa ketika ditanya semacam itu jawabnya singkat saja, ya sudah sesuai gitu. Tapi kalau nanti ingin memberikan tambahan, mohon untuk diberikan tambahan secara singkat supaya tidak menimbulkan pertanyaan berantai. Dan khusus untuk Bu Dewa, ini saya terus disuruh menegaskan, mohon untuk tidak menyampaikan sebagai alumni. Dan memposisikan diri memang sebagai pengguna yang kemungkinan kalau ditanya apa itu latar belakangnya adalah guru di SMK mana, seperti itu. Jadi mohon untuk tidak, dan umumnya tidak akan ditanya Anda lulusan dari mana, enggak ditanya gitu. Tapi stakeholder akan diminta keterangan keterkaitan dengan alumni-alumni keguruan seni rupa di dalam berkegiatan seperti apa. Apakah di keguruan seni rupa menyelenggarakan aktivitas yang melibatkan Anda sebagai organisasi guru, Mama. Nah, semacam itu yang nanti kemungkinan akan dilontarkan, dan kita juga tidak tahu
sejauh mana pertanyaan-pertanyaan itu akan disampaikan, sehingga kita juga berdoa saja supaya pertanyaannya tidak terlalu sulit dan tidak terlalu dilematis. Artinya ketika itu KSR ternyata tidak menyelenggarakan, kemudian kita bilang oh ke prodi keguruan seni rupa itu hanya melakukan setahun sekali umpamanya. Dan kita seringkali diminta secara mendadak, itu kan cerita yang tidak ditanya. Mohon untuk tidak disampaikan. Kalau umpamanya aktivitas kami dengan prodi keguruan seni rupa adalah seminar yang diselenggarakan minimal 1 tahun 1 kali, menyelenggarakan pengembangan guru-guru di bidang seni umpamanya. Ada kegiatan-kegiatan yang sangat kami butuhkan dan itu mendapat respon yang baik, ya sudah seperti itu. Walaupun kadang saya kan responnya nggak baik, lama hatinya itu kan termasuk seperti itu. Dan juga ini riskannya kan akan terkait dengan Bapak Kepala Sekolah yang tidak seintensif S1. Kalau S1 kan kerjasamanya intensif. Seperti apa itu KPL itu kan intensif. Jadi dia bisa cerita. Saya bayangkan kalau yang KSR ini ketemu saja dengan orangnya nggak tahu, saya nggak pernah ketemu kemudian itu kemudian beliau disuruh memberikan penjelasan KSR. Lah ini kan sebenarnya kami ingin menyampaikan kira-kira seperti ini, Mas Hafa, Bu Wulan, nanti ada Bu Lucy, itu bisa membantu kami untuk menjelaskan bahwa yang nanti akan diharapkan mendukung KSR itu seperti ini. Jadi persepsi positif terhadap KSR yang mewadahi alumninya bekerja sama di dalam pengembangan profesi. Nah, hal-hal semacam itu kami ingin sampaikan. Nah, moga-moga para alumni yang terlibat di dalam sebagai pekerja pendidikan itu memang dalam kondisi yang bagus. Artinya ketika masa males itu kan jadi nanti akan keluar ceritanya, oh kakak apa itu alumni yang ada di sekolah kami itu wah sulit sekali kalau dicari sering hilang gitu. Itu kan nggak ditanya tapi keluar lah. Ini menjadi penilaian. Kemudian nanti akan dikonfirmasi pada penilaian afektif, bagaimana dalam pengkondisian mahasiswa untuk membuat penilaian afektif. Lah itu kan penilaian sikap itu nanti akan ternyata betul penilaian sikapnya aja nggak bagus ya, maka yang di luar itu tidak seperti itu lah. Ketika ketemu garis apa itu linear semacam itu, nilai kita menjadi turun. Moga-moga tidak. Saya berharap bisa mendapatkan bantuan yang sangat positif dari apa yang bisa kita lakukan. Saya kira pengantarnya itu, dan saya sangat mohon bantuan dari Bapak Ibu untuk bisa membantu kami menyampaikan bagaimana nanti akan menghadapi akreditasi ini. Karena ini adalah akreditasi yang pertama yang diajukan ke akreditasi internasional. Nah, tren di Indonesia memang sekarang lagi mengembangkan akreditasi yang internasional, karena kalau itu tidak dilaksanakan, itu maka satu, kita tidak menjadi pilihan. Dua, nanti para alumni itu di dalam pengembangan karirnya menjadi kurang bisa terdukung.
moga-moga dengan perolehan akreditasi internasional itu akses-akses yang akan diberikan oleh apa itu tim-tim akreditasi dunia ini, Anda bisa terakses untuk mengembangkan karier yang lebih apa itu meningkat. Saya kira itu, dan khususnya lembaga memang secara apa itu mendasar memang sepertinya akreditasi ini hanya kepentingan lembaga. Tapi ternyata lembaga ini tidak bisa berbuat apa-apa ketika tidak didukung oleh alumni. Dan itu yang bisa saya sampaikan, dan ini saya rekam. Mohon untuk nanti yang terutama kepala sekolah yang tidak bisa hadir berhalangan, dan utamanya saya sebagai Kaprodi Keguruan Seni Rupa mohon maaf untuk koordinasi yang seringkali juga tidak tersistem karena tidak ada surat resmi, karena di tingkat Kapolri itu tidak mempunyai kewenangan untuk menyampaikan surat. Yang menyampaikan surat itu adalah paling rendah ketua jurusan. Dan ketua jurusan tidak bisa mengeluarkan karena ini adalah dikoordinasi langsung di Pusat Pengendalian Mutu UM. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan tertentu yang mungkin bisa, dan ini saya anggap sudah mewakili, nanti rekaman ini akan kita sampaikan. Ada Bu Dewa, mungkin ada sesuatu yang mungkin ragu-ragu untuk bisa, kalau nanti ini seperti apa gitu ya. Ya Pak, terima kasih Nah, atas kesempatannya Bapak. Pelaksanaan untuk Pak, ini visite. nah, Iya. visitasinya itu tanggal 7 sampai tanggal 13. Terus kemudian untuk stakeholder itu ada di tanggal 10, yang ada uh, tulisan merah. Iya. Kemudian stakeholdernya yang saya blok kuning. Kuning. Ada MGMP, kemudian ada SMA Probolinggo, ada SMP 24, ada satu lagi SMK 7. Variasinya sudah bagus sebenarnya, variasinya. Nah, Oke. dan itu waktunya 1 jam dibagi menjadi 15. Dan moga-moga aja tidak mendapat pertanyaan yang berantai sehingga nanti kita tidak bisa menginformasikan kalau ada pertanyaan berantai pada satu satu apa itu person tertentu. Ya. Dan nanti ada gladi bersih tanggal 24. Kemungkinan mohon untuk bisa dibantu, dan saya sudah minta supaya suratnya jauh-jauh hari bisa disampaikan. Ya. Oh iya Pak Robi, biasanya ada wawancara juga ya Pak ya, untuk mahasiswanya juga. Oh enggak, yang mahasiswa ada sendiri, alumni ada sendiri, kemudian stakeholder ada sendiri. Oh, ngaten. Untuk yang mahasiswa Pak bisa diatur nanti untuk bisa digeladi untuk pertanyaan-pertanyaan supaya tidak tadi yang dikatakan Bapak tidak mengembang istilahnya ya Pak ya. Ya, Tidak. jadi
Kadang kan ditanya tentang itu, Ya, bagaimana dosennya, bagaimana cara pengajarnya, dulu kayak gitu Pak. ya, ya, Dan kenapa Anda kok tidak lulus-lulus, gitu kan dibaca itunya. Kok lama gitu. Itu kadang ada pertanyaan seperti itu. Mungkin ya, bisa ya. anak-anak diberi Ini. untuk briefing supaya bisa Eh, menjawab dengan baik gitu, Pak. ya, itu yang memang kita coba siapkan betul. Karena memang semuanya arahnya kan ke kurikulum dan pelaksanaan. Nah, untuk itu eh, semua bagian yang akan diwawancara itu terpisah-pisah. Jadi ada mahasiswa dikelompokkan mahasiswa sendiri mulai dari S1. Ini kan sistemnya kan klaster. Klaster itu bersama-sama. Kita bersama-sama dengan game animasi S1. S1 game animasi, pendidikan seni rupa, pendidikan seni tari dan musik. Kemudian dengan ini keguruan seni rupa itu menjadi satu klaster art yang akan diakreditasi pada bulan Februari. Yang klaster bahasa sudah dilakukan pada bulan November yang lalu. Dan kita dibantu dengan klaster bahasa secara teknis apa yang kemarin sudah dilakukan. Dan untuk pengkondisian atau koordinasi dengan stakeholder ini yang seringkali kita mendapat hambatan karena undangan formal ini yang sebenarnya seringkali tidak bisa dilaksanakan karena memang saya memaklumi juga di Gugus Pengendali Mutu UM itu pekerjaannya luar biasa, jadi tidak bisa meminta yang sifatnya satu persatu dan Kaprodi tidak mempunyai akses untuk membuat surat sendiri. Dan ini mohon maaf pada Bapak Kepala Sekolah dan organisasi yang dilibatkan untuk memberikan keterangan pada kinerja, utamanya adalah untuk melihat, mengukur kinerja alumni kita. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin tidak ada hal yang sangat penting untuk dibicarakan. Dan sekali lagi saya mohon maaf dan mohon disampaikan pada Bapak Kepala Sekolah masing-masing supaya persiapan ini bisa didukung karena tercapainya akreditasi internasional ini juga akan berdampak pada alumni utamanya dan berdampak juga pada lembaga pengguna alumni. Sehingga nanti kalau umpamanya sekolah juga akan diakreditasi itu kemungkinan akan diminta apa itu guru-guru yang terlibat itu dalam kondisi prodinya terakreditasi apa gitu, terakreditasi di tingkat nasional atau dan ini kita mencoba untuk tingkat internasional. Dan hal semacam ini nanti memang tidak hanya satu. Saya agak-agak riskan sekali kalau seperti ini setahun bisa 2 kali diakreditasi itu kan jadi sangat sulit karena di luar negeri sudah biasa jadi satu prodi itu diakreditasi oleh 2 atau 3 badan akreditasi internasional. Itu kan kalau itu berangkai setiap 4 tahun, itu kan gantian, itu hampir setiap tahun ngajukan semacam ini. Nah, itu yang apa itu agak menyita pekerjaan karena ini persiapan ini untuk menyiapkan ini setahun ini sudah. Jadi di akhir-akhir ini memang kelihatannya agak berat, tapi sebelumnya juga sangat berat. Setiap hari kita menyusun share untuk apa itu borangnya itu
Bu Dewa pernah membantu akresi KSR yang semacam itu, ya ini apalagi sudah luar biasa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan terima kasih kesediaannya untuk bisa meluangkan waktu. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak. Mudah-mudahan bisa memberikan testimoni yang baik dan hasil yang baik juga untuk lembaga. Amin, amin, amin.